Berbicara mengenai makanan khas Palembang, pasti yang terbesit di pikiran kalian adalah pempek kan? Tapi sebenarnya di Palembang sendiri ada makanan khas yang lain loh, yaitu mie celor. Halo semuanya, aku Jenny dari 3PHP1 dan hari ini aku akan membahas bumbu dan rempah yang ada di salah satu makanan khas Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, yaitu mie celor. Pulau Sumatera terkenal sebagai pulau yang kaya akan rempah, karena hampir semua jenis bumbu dan rempah ada di pulau ini. Di Sumatera Selatan sendiri, lada atau yang memiliki nama latin Piper nigrum merupakan komoditas unggul sejak masa Sriwijaya. Lada sendiri masuk ke Sumatera Selatan dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari India. Dan dari sanalah masyarakat Sumatera Selatan mulai menanam lada. Awalnya masyarakat menanam lada hanya sebagai tanaman selingan di antara tanaman kopi. Tetapi lada pernah ditinggalkan karena harganya yang anjlok, di mana di tahun 2000 harga lada hanya Rp1.000 per kilogram. Tetapi di awal tahun 2006, lada mulai ditanam kembali karena harganya yang meningkat hingga mencapai Rp80.000. Dan di tahun 2015-2016, harga lada pun terus meningkat hingga mencapai Rp120.000 sampai dengan Rp150.000. Selain kaya akan rempah, yaitu lada, Sumatera Selatan juga kaya akan sumber daya alam lainnya, seperti teh, padi, dan juga kopi. Di samping itu, provinsi ini juga sangat mencintai kearifan lokal yang tercermin dari makanan khas yang beragam. Dan salah satunya adalah mie celor. Mie celor adalah makanan khas Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Dan mie celor berupa mie yang diberi kaldu udang, diberi tauge, irisan telur, lalu diberi seledri, daun bawang, dan juga bawang goreng. Banyak yang mengira kata celor berasal dari penggunaan telur rebus. Tapi sebenarnya, celor berasal dari bahasa Palembang yang memiliki arti dicelup-celupkan. Karena dalam proses perebusan mie-nya, dicelup-celupkan kepada air mendidih hingga tekstur mie menjadi lembut. Nah, kaldu udang ini kaya akan bumbu dan rempah, seperti bawang putih, bawang merah, cabai, kemiri, kunyit yang dihaluskan lalu ditumis bersama dengan daun salam. Bawang putih dan bawang merah adalah umbi tanaman yang banyak digunakan sebagai bahan dasar bumbu hampir di setiap masakan Indonesia. Sesuai namanya, bawang merah memiliki warna merah keunguan, sedangkan bawang putih berwarna putih. Selain dari warnanya, ukurannya pun juga berbeda. Bawang putih memiliki ukuran lebih besar dan umbinya terdiri dari beberapa siung. Sedangkan bawang merah ukurannya lebih kecil dan umbinya berlapis-lapis. Dan bawang merah memiliki nama latin Allium cepa. Kedua, ada cabai. Di Indonesia, banyak sekali jenis cabai. Ada cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau. Cabai digolongkan sebagai bumbu yang memiliki rasa pedas karena kandungan senyawa capsaicinnya. Dalam kaldu mie celor sendiri, cabai digunakan untuk memberikan rasa pedas dan juga memberikan sedikit warna merah pada kaldunya. Untuk penggunaan cabai ini juga opsional ya. Jadi, kalau kalian nggak suka makan pedas, kalian bisa menghilangkan penggunaan cabai ini. Ketiga, ada kemiri, atau dengan nama latin Aelurites molucana. Kemiri berasal dari tanaman kukui natri.
dan biasanya digunakan sebagai sumber minyak dan juga sebagai rempah-rempah. Dalam kaldu mie celor sendiri, kemiri digunakan sebagai pengental kuah kaldu dan juga menjaga konsistensi santan agar tidak pecah saat dipanaskan. Keempat adalah kunyit atau memiliki nama latin Curcuma longa. Bagian dari tanaman kunyit yang digunakan adalah rimpangnya atau bagian batang yang menjalar ke atas permukaan tanah. Nah, bagian luar kunyit ini memiliki warna kecoklatan, sedangkan jika kita potong akan memiliki warna jingga kekuningan. Kunyit memiliki banyak manfaat, seperti digunakan sebagai bumbu dan rempah, untuk memberikan warna pada makanan, dan juga sebagai obat tradisional. Dan yang terakhir ada daun salam, atau yang dikenal dengan nama Indonesian bay leaf. Dalam kaldu mie celor, daun salam digunakan untuk memberikan aroma tambahan. Selain itu, daun salam juga dapat digunakan untuk menghilangkan bau amis atau bahan makanan yang memiliki aroma khusus. Dalam kaldu mie celor, cabai dan kunyit tidak hanya digunakan untuk menambahkan cita rasa dan aroma saja, tetapi juga memberikan warna pada kaldu mie celor, yaitu warna merah jingga kekuningan. Sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan juga menggugah selera siapa saja yang melihatnya. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kuliner Nusantaranya dan juga kaya akan rempah-rempah. Nah, salah satunya adalah mie celor yang udah aku jelaskan tadi. Jadi, sebagai warga negara Indonesia dan juga anak muda, mari kita lestarikan makanan khas Indonesia dan juga memperkenalkan kepada masyarakat luas hingga mancanegara. Sekian video dari saya, semoga melalui video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian mengenai makanan Nusantara. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa.